Ebenezer. Ada istilah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dalam kebersatuan ada kekuatan, dan di dalam kebersatuan ada berkat Tuhan. Jangan sampai tercerai-berai oleh hal-hal yang kecil. Kita berdoa. Engkau adalah Allah kami yang sudah mempersatukan kami, menjadikan kami satu saudara di dalam Engkau. Engkau menebus kami dengan darah dan daging yang sama, dan kami satu saudara di dalam Tuhan. Kami mau berjuang untuk tetap bersatu di dalam Engkau. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, dalam perjanjian lama ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan ciptakan manusia yang pertama. Lalu Adam memiliki keturunan dan cucu-cucu yang banyak. Maka seluruh bumi ini dipenuhi juga oleh keturunan Adam dan mulai banyak. Lalu ada kisah tentang Menara Babel. Orang banyak itu akan membangun menara yang sampai ke surga. Inilah kejahatan manusia yang sudah mulai ingin menyerupai Allah. Lalu mereka bersatu untuk membuat menara. Mereka punya tujuan yang sama. Lalu Tuhan mengacau balaukan dengan bahasa yang berbeda. Mengapa Tuhan mengacau balaukan? Karena Tuhan tidak merestui mereka bersatu, tapi hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Akhirnya Menara Babel tidak jadi karena bahasa dikacaukan, sehingga mereka satu dengan yang lain tidak saling mengerti. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari bersatu untuk melakukan hal yang baik. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan bersatu untuk sesuatu hal yang tidak baik. Di dalam Filipi 1 ayat 3-4 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi ini satu nasihat. Nasihat ini harus disempurnakan, sukacita ini harus disempurnakan. Sehingga hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu, dalam setiap hal yang kita lakukan, kita harus sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hidup berjemaat juga harus memiliki tekad yang sama untuk sehati sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Sehingga apa yang kita kerjakan, program apapun di dalam gereja dapat terlaksana dengan baik. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, untuk menuju atau mencapai kebersatuan bersama itu membutuhkan setiap orang tidak mementingkan dirinya, tapi lebih mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini loh yang menjadi landasan supaya kita bisa sehati sepikir. Kita memang diciptakan Tuhan bukan sama. Kita tidak memiliki kesamaan apapun, kembar pun tidak sama, hanya mirip saja. Berbeda pendapat, lalu berbeda karakter, berbeda juga cara pandang hidup. Dari perbedaan ini sebenarnya melengkapi hidup kita yang tidak sempurna ini.
Jika kita menyadari bahwa hidup kita ini ada yang kurang, tapi Tuhan mengirimkan orang lain untuk menyempurnakan diri kita. Jadi dengan keberbedaan orang lain, hidup kita akan lebih baik dan lebih sempurna. Dari perbedaan itu juga kita harus sehati sepikir untuk mencapai tujuan yang sama. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk tetap hidup bersatu di dalam Kristus. Kita berdoa. Engkau yang telah mempersatukan kami, Tuhan juga beri hikmat dan bijaksana untuk kami mempertahankan tali persaudaraan dan kebersatuan di dalam Engkau. Topang kami senantiasa ya Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.